Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2716 Pertempuran Antara Dua Alam. Sungguh penglihatan yang misterius. Harimau berjongkok, naga tersembunyi di alam Sanxian, mungkin suatu kekuatan besar, kadang-kadang tercerahkan oleh Dao, muncul dengan penglihatan ini. Dao Tianyin ini benar-benar misterius. Di mana tempat suci itu? Di bawah langit, ada diskusi terus-menerus, dan ada banyak bukit kecil, berdiri penuh dengan orang, semuanya mengangkat kepala, melihat penglihatan halus di kejauhan, dan banyak orang bahkan mengambil tongkat ingatan untuk mengukir penglihatan itu. Tapi Ye Chen, yang merupakan protagonis, telah melarikan diri dari dunia itu, meskipun dia ditutupi jubah hitam, dia tidak bisa menyembunyikan cahaya perih di sekujur tubuhnya, seperti matahari yang bergerak. Namun, kulitnya tidak terlalu tampan, bahkan bisa dikatakan dia kesakitan, dan dia bisa mendengar suara tulang patah di tubuhnya, sering retak dan retak. Perubahan seperti itu semua karena Kaisar Yun. Bahkan dia tidak tahu bahwa kekuatan yang dibiarkan oleh perpaduan 5 gunung suci dan Kaisar Yun Kunlun begitu mendominasi dan tiba-tiba hingga hampir meledakkan tubuhnya. Ada lebih banyak akumulasi, dan itu cukup untuk menelannya dalam sekejap. Instan. Engah. Dia memuntahkan darah lagi, sosoknya terhuyung-huyung, dia tidak melangkah dengan kuat, dan hampir jatuh melihatnya sekarang, dia sudah menjadi pria berdarah, tubuhnya terbelah, dan darah menyembur keluar di setiap celah, dan itu adalah berkat latar belakangnya yang kuat, atau Anda akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan itu. Energi dan darah murni apa? Seseorang lewat. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah ungu. Melihat Ye Chen seperti ini, matanya tiba-tiba menyala. Apakah Anda ingin memanfaatkan api? Keluar. Ye Chen mendengus dingin, dengan suara seperti guntur yang keras, langit runtuh, dan lelaki tua berjubah ungu yang baru saja terbunuh itu terguncang sampai mati di tempat. Ini sangat kuat. Pria tua berjubah ungu itu tampak ngeri, dengan hanya roh primordial ilusinya yang tersisa, dia berbalik dan melarikan diri, gemetar sampai tubuh aslinya bergetar, dan dia tidak berani menoleh ke belakang ketika dia melarikan diri. Ye Chen tidak peduli dengan pelarian lelaki tua berjubah ungu itu, dan tidak punya waktu untuk memperhatikan udang kecil ini, dia masih terhuyung-huyung, dan dia bisa melihat darah memancar dari mulutnya. Melihat ke dalam lautan pil, kilatan petir dan guntur, mana yang membanjiri sungai dan lautan, dan menghancurkan cahaya abadi, semuanya berasal dari kerusuhan kekuatan misterius yang tidak bermoral. Tekan aku. Geram Ye Chen, matanya merah, ditutupi dengan mata merah, dia memindahkan Yuan-Yuan, dan juga memindahkan Huasan Daojing, dan keduanya bekerja sama untuk hampir tidak stabil. Berdebar. Pada suatu saat, dia mendengar suara jatuh ke air, dan dia jatuh ke lautan luas, menyelam ke bawah, seperti pelangi ajaib, memasuki istana Tao di bawah laut. Itu adalah istana naga, rumah besar yang dia bangun saat pertama kali datang ke surga sejak dia pergi hari itu, dia belum kembali selama 2 tahun, dan semuanya sedamai sebelumnya. Setelah memasuki istana naga, dia menyegel gerbang mansion, segera duduk bersila, melakukan kungfu menelan langit, menjaga hatinya, mengorbankan kitab suci Taoisme, dan menyerap kekuatan misterius. Di Gunung Buzu, tentara dan jenderal surgawi sedang menunggu dalam pertempuran penuh. Master abadi Hao Miao masih menutup matanya untuk menyembuhkan lukanya, dan energi kematian yang kuat telah ditekan. Ketika dia pulih, dia tidak akan pernah bertarung dengan Ye Chen lagi. Orang seperti dia yang memiliki umur pendek tidak akan mampu bertahan dengan kuat angin dan gelombang. Pergi untuk melihat Yin Ming, ekspresi ganas di wajahnya telah menghilang, dan dia masih berdiri di ujung kereta giok, dia tidak bisa melihat ekspresi Zhou San, dan dia jauh lebih tenang, jelas bahwa keganasannya adalah pergi, tetapi yang abadi berdiri di sisi kereta giok, tetapi merasa tertekan, dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Penguasa surga tidak menakutkan ketika dia mengaum, tetapi begitu dia diam, itu benar-benar menakutkan, seperti iblis yang telah tidur lama sekali, akan bangun, jika dia menunjukkan kekuatannya, dia akan mati gunung. Darah. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan lagi. Howler serigala, tentu saja, adalah hantu Suandi, dikombinasikan dengan pemandangan suram Gunung Buzu, bahkan lebih menawan, tidak peduli bagaimana Anda mendengarkannya, itu seperti lonceng kematian yang berbunyi dari neraka.
Namun, para prajurit dan jenderal surgawi sudah acuh tak acuh, atau lebih tepatnya, mereka sudah terbiasa, sesekali akan ada teriakan, tetapi setelah sering mendengarnya, masing-masing tidak merasakan apa-apa. Ini malam berbintang lainnya. Immortal Master Hao Miao bangkit, dan tidak bisa melihat mata Zhou Shan, yang menjadi lebih mendalam. Alam semesta Bu Zhou Shan membuatnya cemburu, dan keterampilan deduksi Ye Chen membuatnya semakin heran. Dia adalah seorang lelaki tua yang memiliki hidup selama ribuan tahun, tidak dapat menahan sedikit zundi, dia malah dipukul keras olehnya. Tarik pasukan. Yin Ming berbicara, kata-katanya sangat halus, bergema melalui 3 pasukan, kata-katanya terlalu tiba-tiba, belum lagi para prajurit dan jenderal surgawi, bahkan yang abadi tidak bereaksi. Bersenandung. Kereta batu giok yang dinaiki Yin Ming sudah berbalik dan mundur begitu dikatakan, tanpa ragu-ragu. Bingung sesaat, prajurit dan jenderal surgawi langsung bergerak keluar, tim belakang berubah menjadi tim depan, dan Palankes Biksu, satu persatu, mundur dari dunia dengan tertib. Ada baiknya para prajurit tidak bergerak, gerakan seperti itu seperti awan yang menutupi langit, menyembunyikan bintang-bintang yang seharusnya ada, dan mencocokkan bendera pertempuran huli, itu lebih seperti samudra luas, samudra yang bergerak, menelan setiap inci dari dunia, permusuhan dan energi jahat terhubung bersama, membentuk momentum yang mendominasi, kemanapun ia lewat, alam semesta tidak dapat menahannya, bergemuruh. Tidak ada yang berbicara, semua orang dari yang abadi hingga tentara surgawi tahu niat Yin Ming, dan jika mereka berhenti mengepung Gunung Buzu, mereka pasti akan mengirim pasukan ke alam bawah untuk menciptakan perang besar. Dan Gunung Hua akan menjadi sasaran pertama serangan Tianting. Ye Chen telah menahan pasukan Tianting selama setengah bulan, dan wajahnya cukup besar. Sayang sekali tidak peduli seberapa besar wajahnya, itu tidak berguna. Yin Ming benar-benar kehilangan kesabarannya. Tepatnya, dia tidak bisa menahan amarahnya, dan dia akan membunuh segunung mayat dan lautan darah. Pegang surat perintahku dan panggil kakakku 3 kaisar untuk kembali ke pengadilan surgawi. Yin Ming, yang sedang berbaring di kursi di kereta giok besar, secara acak menembakkan kilatan cahaya peri. Daomi Xianzun mendapatkannya dan meninggalkan pasukan, di belakangnya, lebih dari selusin makhluk abadi mengikuti dan langsung pergi ke utara, seolah-olah dia tahu di mana Yin Yang berada. Seperti yang diharapkan Ye Chen, untuk memulai perang dengan alam bawah, penguasa surga, memikirkan saudara kekaisarannya yang pandai berperang, akan memberinya kekuatan militer lagi. Itu adalah saudara kekaisarannya, dan dia juga akan menjadi tidak bisa dihancurkan pisau tajam di tangannya, pisau tajam yang menyapu alam bawah. Inilah perbedaan antara raja dan jenderal. Di masa damai, Yin Ming akan berusaha sekuat tenaga untuk menekan Yin Yang, tetapi jika terjadi perang, dia akan digunakan kembali. Itu masih hutan bunga persik, memantulkan bintang dan cahaya bulan, sunyi dan damai, tidak ada peribiksia, hanya Yin Yang, duduk di bawah pohon tua, diam-diam mengukir ukiran kayu. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan lebih dari selusin sosok turun dari langit. Orang-orang yang dikirim oleh Yin Ming tiba. Immortal Daomi adalah pemimpinnya, diikuti oleh selusin makhluk abadi. Tidak peduli siapa mereka, mereka semua memberi hormat kepada Yin Yang dengan hormat. Yang mulia, sangat santai. Yin Yang masih mengukir ukiran kayu kecil, dengan setiap pisau dan pisau, ukiran itu seperti aslinya, dan ekspresinya lebih acuh tak acuh dari yang dibayangkan. Yang mulia ketiga, Yang mulia memanggil Anda kembali ke pengadilan. Kata Daomi Xianzun, apakah itu dia atau semua yang abadi, mereka menghormati Yin Yang sama seperti Yin Ming. Ini adalah dewa perang yang telah menjaga perbatasan utara beberapa kali 100 tahun tanpa satu kekalahan pun pantas mendapatkan kekaguman mereka. Yin Yang akhirnya meletakkan pisau pahatnya dan meletakkan pahatan kayu di bawah pohon tua. Yin Ming akan memanggilnya kembali ke pengadilan surgawi. Dia tahu bahwa suatu hari, dia akan menjadi penguasa pengadilan surgawi, dan perintahnya adalah dekret kekaisaran. Di bawah tatapan beberapa orang, dia membuat segel dengan satu tangan. Segera, terdengar suara mendengung, pilar tembaga kuno bangkit dari tanah, diukir dengan formasi, dan berkumpul menjadi penghalang, tetapi itu lebih seperti sangkar yang ditinggalkan, yang telah lama diletakkan, menutupi seluruh hutan bunga persik. Adapun peribiksia, dia masih tertidur lelap, dan bahkan jika dia bangun, dia tidak bisa keluar dari penghalang. Setelah melakukan ini, Yin Yang langsung naik dengan setiap langkahnya. Baju besi ungu emas menutupi tubuhnya, dan jubahnya berkibar dengan keras. Dia seperti manusia biasa sebelumnya, tapi sekarang, dia telah menjadi jenderal yang sangat kuat lagi. Daomi Immortal Venerable dan yang lainnya mengikuti satu demi satu. Tidak lama kemudian, suara gemuruh memenuhi alam abadi atas.
Tentara pengadilan surgawi bergerak, kereta kuno berpacu, dan kehampaan yang hancur berdengung. Para prajurit dan jenderal surgawi keluar dari gerbang nantian seperti gelombang laut, menyeberangi Bima Sakti, dan langsung pergi ke alam bawah Sanxian. Memalingkan muka, itu masih awan yang menutupi langit, menyembunyikan cahaya di dunia, datang dari dunia atas, seperti tangan hitam besar, mencoba menghancurkan dunia bawah. Pengadilan surgawi akhirnya bergerak. Pertempuran besar. Dapatkah Huasan menanggungnya? Ledakan. Gemuruh. Deru alam abadi atas berlanjut ke alam Sanxian. Para prajurit dan jenderal surgawi perkasa, menerbangkan awan dan kabut, atau menginjak pedang terbang, atau mengendarai kereta. Momentum mereka menjadi satu, menghancurkan dunia sepanjang jalan. Tidak dapat menahan paksaan, itu runtuh dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dunia, pasukan pengadilan surgawi langsung pergi ke Huasan ketika turun dari alam, dengan aura mengancam dan membunuh, kekuatan dewa tak terbendung. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah, Huasan mendesis terus-menerus, dan dia sudah menerima beritanya. Formasi besar yang terukir untuk melindungi langit dibuka satu persatu, dan setiap puncak gunung penuh dengan sosok, masing-masing mengenakan baju besi masa perang. Melihat ke bawah ke langit, dengan Huasan sebagai pusatnya, ada tembok kota kuno dalam radius 1.000.000 mil, menjulang dari tanah, yang masing-masing diukir dengan pola yang mendominasi. Tuan dari 9 aula Gunung Hua telah melangkah ke tembok kota, dan pelangi ilahi dalam kehampaan berlanjut. Orang-orang kuat Huasan jatuh satu persatu, dan tembok kota juga penuh dengan sosok, penuh sihir penyerang lingkaran dan pesona pertahanan. Immortal Huasan juga ada di sana, berdiri di puncak Gunung Huasan, memandang ke langit di kejauhan, dan tampaknya dapat melihat pasukan surga yang seperti lautan luas melalui kabut yang tak berujung. Apakah kamu yakin itu Yin Yang? Di Yuan mengerutkan kening. Itu pasti dia. Tuan Huasan berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya tidak terlalu tampan, dia tahu prestise pangeran ketiga surga, dan ketika berbicara tentang berbaris dan bertarung, dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa di antara 8 putra Kaisar Langit, Yin yang mungkin bukan yang terkuat, tetapi di antara prajurit dan jenderal surgawi, dialah yang memiliki prestise tertinggi, dan tidak ada yang menolak untuk menerimanya. Bukankah dia dikirim? Mengapa dia dipanggil lagi? Di Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Huasan takut pada Yin Yang, jadi mengapa bukan dia? Dewa perang yang tak terkalahkan, tidak ada alasan untuk tidak menggunakannya. Peri Huasan berbisik, wajahnya tidak terlalu tampan, dan seluruh Huasan dalam kabut. Sambil berbicara, sesosok berbaju hitam turun dari langit, kepala sekolah. Pasukan 4 gunung telah keluar dari gunung dan mengepung mereka dari segala arah. Kemarahan yang benar, niat membunuh mereka terhadap 4 gunung bahkan lebih buruk dari pengadilan surgawi. Ledakan. Gemuruh. Suara gemuruh menjadi semakin kuat, saya tidak tahu bahwa pasukan pengadilan surgawi ada di satu sisi, dan ada semua arah. Saya telah belajar banyak, saya benar-benar belajar banyak hari ini. Melihat pasukan dari 4 gunung, terlalu banyak pembudidaya biasa maju, menghela nafas, mereka milik 5 gunung di dunia Sanxian, dan mereka tidak ingin bersatu, tetapi saling membunuh. Tunggu jika Huasan dihancurkan, mereka akan menjadi yang berikutnya. Para tetua tidak bisa menahan kutukan, otak Tuan Xiyue telah ditendang oleh keledai. Kata untuk menambahkan Xiyue. Para junior juga mendecakkan lidah mereka, berapa banyak untuk melawan surga bersama. Monster besar masih bisa diandalkan. Terlalu banyak orang melihat ke segala arah. Ketika Anda memasuki mata Anda akan melihat aura setan yang melonjak, dan Anda akan melihat setan yang mengamuk. Ada awan dan kabut yang bergulung, membawa pasukan seperti lautan luas, yang juga mengguncang langit dan bumi. Pasukan 4 gunung bergerak, dan faksi serta ras yang bersekutu dengan Huasan, seperti Raja Iblis Banteng dan Raja Naga, juga bergerak, bergegas membantu Huasan dari segala arah. Sialan, gertak aku bahwa tidak ada seorang pun di alam bawah. Lolongan marah Raja Iblis Banteng bergema di seluruh langit, dan dia menyerbu maju dengan kapak perang di tangannya. Iblis itu sangat kuat. Mereka yang bisa melakukannya, cobalah untuk tidak membuat keributan. Kemarahan Raja Naga bukanlah hal yang biasa, dan dia berjanji untuk tidak membuat keributan, tetapi dengan cara ini, suaranya paling keras, dan lolongannya menghancurkan bumi. Ledakan. Gemuruh. Dunia Sanxian ramai, menghadap ke langit, dengan Huasan sebagai pusatnya, ke segala arah, ada gelombang sosok manusia berkumpul, satu demi satu, ada yang akan mengepung Huasan, ada yang akan memperkuat Huasan, dan ada yang menganggur orang yang ingin pergi ke teater. Selain itu, pasukan dari berbagai kekuatan, seperti aliran, berkumpul dari segala arah,
seolah-olah Gunung Hua adalah ujungnya, ada musuh dan pasukan sahabat. Aku tahu gerakannya tidak kecil, tapi sangat besar. Di puncak Gunung Kunlun, Taois Kunlun tua berdiri di depan tirai air, menonton dengan desahan dan lidah, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Barisan besar. Saya pikir itu adalah pertempuran antara pengadilan surgawi dan Gunung Hua, tapi sekarang sepertinya pertempuran antara alam abadi atas dan alam Sanxian. True Immortal Kunlun menarik napas dalam-dalam. Kepala sekolah Kunlun juga ada di sana, dia hanya melihat dan tidak mengatakan apa-apa, alisnya berkerut, dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, dia terkejut dengan pemandangan ini. Pertempurannya terlalu besar. Mengapa kamu tidak bergabung dalam pertempuran? True Immortal Kunlun melirik Kunlun Tao tua, dan kemudian matanya tertuju pada kepala sekolah Kunlun, bagaimanapun, itu adalah kekuatan tempur dunia Sanxian. Yang lama Kunlun menarik napas dalam-dalam, tidak berkata apa-apa, hanya melihat. Telapak tangan Kunlun. Mari kita tunggu dulu. Tuan Kunlun menarik napas dalam-dalam. Mampu menjadi seorang guru, dia masih memahami beberapa kebenaran, tetapi dia belum mengambil keputusan. Ledakan. Gemuruh. Diiringi suara gemuruh, pasukan pengadilan surgawi telah tiba di luar tembok kota Huasan, tentara membentuk formasi, satu persatu petak biksu, tersusun rapi, menutupi bumi dan langit, seperti karpet hitam. Di antara pasukan, platform awan telah muncul, dan Yin Yang, yang mengenakan baju besi, mendarat di atasnya, diam-diam melihat ke arah Huasan, dengan ekspresi bahagia dan riang. Pangeran ketiga, jangan datang ke sini tanpa bahaya apapun. Tuan Aula ke-9 Gunung Hua tersenyum. Tampaknya dia dan Yin Yang adalah kenalan lama. Dia takut pada Yin Yang, tetapi dia tidak takut. Itu juga suatu kehormatan untuk bersaing dengan dewa perang yang tak terkalahkan. Jangan datang ke sini tanpa masalah, kata Yin Yang dengan tenang. Dengan dialog sederhana, kedua belah pihak terdiam, selama 3 saat, tidak ada yang berbicara, dan keduanya menahan napas. Kepung kota. Pada akhirnya, Yin Yang memberi perintah untuk menyerang, yang bergema di seluruh 3 pasukan. Episode 2717 menerobos lagi. Ledakan. Gemuruh. Di bawah perintah, pasukan surgawi bergerak serempak, satu demi satu menyerang formasi, dan satu demi satu naik ke langit, memenuhi langit berkabut, dan pada saat yang sama, menyapu formasi. Huasan juga tidak dibangun, penghalang untuk melindungi langit di tembok kota telah dipasang, lingkaran sihir dihidupkan kembali, diarahkan ke tempat orang banyak berkumpul, dan menembakkan cahaya langit kehancuran. Ledakan. 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 Pertempuran pecah tiba-tiba, dan suara memenuhi langit. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan formasi pertempuran. Para prajurit dan jenderal surgawi menyerang tembok kota dengan momentum yang besar. Di bawah komando Yin Yang, mereka semua bertempur dengan semangat tinggi, dan mereka sepertinya bisa menang dalam satu gerakan. Perang. Prajurit Huasan mendesis, dan Tuan Istana menabuh genderang perang sendiri, dan semangat juangnya membara seperti api, dan dia bertarung dengan tentara dan jenderal surgawi yang membunuh tembok kota. Ledakan. 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 Seperti ini, ada gemuruh dari sisi lain juga. Tentara Songshan dan Taisan telah tiba, dan mereka juga menyerang tembok kota dengan ganas, dengan darah yang sering bermekaran. Adapun dua faksi Gunung Hang dan Gunung Hang, mereka diblokir oleh Raja Iblis Banteng dan yang lainnya sebelum mereka mencapai tempat itu. Mereka yang bergegas membantu Huasan dan mereka yang menyerang Huasan, ketika mereka bertemu kali ini, mereka tidak setuju satu sama lain, dan mereka bertarung di tempat. Membunuh. Perang. Suara teriakan dan pembunuhan bergema di seluruh negeri dongeng. Diiringi oleh raungan, perang antara alam atas dan bawah dimulai sepenuhnya. Langit, kehampaan, lembah, dataran, dan hutan yang sunyi semuanya bertempur. Tak terhitung orang jatuh ke langit, dan tak terhitung orang terbunuh di langit. Tidak ada yang tahu berapa banyak pasukan yang berpartisipasi dalam perang. Tidak ada yang tahu berapa banyak pasukan yang terlibat, hanya saja perang itu brutal dan nyawa manusia tidak berharga. Api perang mewarnai alam semesta. Dunia gelap berlumuran darah, satu demi satu gunung tinggi runtuh satu demi satu kota-kota diledakkan, dan pergerakannya luar biasa besar. Berapa tahun, dunia atas dan bawah, ini adalah pertama kalinya. Di puncak gunung di kejauhan, terlalu banyak orang tua memandangi medan perang dari kejauhan. Setelah hidup selama ribuan tahun, itu adalah pertama kali mereka melihat surga dan dunia bawah, begitu nyata. Ada cukup banyak antek di pengadilan surgawi. Lebih banyak orang mengutuk, antek ini, tentu saja, memarahi si Yue, sarangnya sangat kejam. Saya harus hidup beberapa tahun lagi. Seorang lelaki tua dengan gemetar naik ke puncak gunung dengan bersandar pada tongkat, setidaknya sampai 4 gunung dihancurkan oleh surga.
Banyak lelaki tua yang mendengar kata-kata ini. Merasa dengan cara yang sama. Dengan kata lain, itu adalah keinginan yang sangat kuat untuk melihat ujung 4 gunung, untuk melihat apakah ada orang yang membantu Anda ketika Huasan dihancurkan, dan ketika pengadilan surgawi menyerang 4 gunung Anda. Raungan tak berdaya seharusnya sangat menyenangkan. Menarik. Tawa samar ini ditransmisikan dari alam atas 9 surga, lebih tepatnya, ditransmisikan dari Yinming. Di depannya, ada tirai air yang memperlihatkan gambar San Xianji yang cukup berdarah, menarik untuk dilihat, dan hampir gila karena kegembiraan. Penguasa surga tidak secara pribadi berbaris, bukan karena dia tidak ingin pergi, dia tidak berani, tidak hanya tidak pergi, tetapi juga menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi, takut Ye Chen akan membunuhnya tiba-tiba, dia bahkan memanggil terlalu banyak makhluk abadi untuk menjaganya. Dia bijak, seseorang akan maju ke depan untuknya, dia hanya perlu menjadi penonton. Istana Naga Bawah Laut. Ye Chen, yang duduk bersila, akhirnya memiliki kulit kemerahan, sudut mulutnya tidak lagi berdarah, tubuhnya yang rusak dibentuk kembali, dan kekuatan misterius yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya juga cenderung damai. Namun, dia masih belum bangun, duduk bersila seperti biksu tua, peti harta karun itu khusyuk, seluruh tubuhnya ditutupi dengan kecemerlangan ilahi yang bersinar, darahnya penuh dengan nyanyian naga. Dengan lancang bergabung dengan Kaisar Yun, dia menghadapi kesulitan, tetapi setelah kesulitan, itu adalah keberuntungan, dan setelah masa sulit itu, peluang datang. Dalam kegelapan, tampaknya beberapa penghalang telah dipatahkan, basis kultivasinya menerobos dalam sekejap, menembus ke tingkat kedua dari alam kaisar yang menjanjikan diri sendiri, dan menembus ke tingkat ketiga. Jika ada kenalan di sini, mereka pasti bertele-tele, maju, Anda telah maju lagi, betapa sulitnya untuk maju ke ranah kaisar semu, Anda terlalu cepat. Memantulkan cahaya bintang yang redup, Ye Chen perlahan membuka matanya, 2 sinar cahaya yang tampak nyata, keluar dari matanya, menembus alam semesta. Begitu dia menembus level, matanya menjadi lebih dalam, seperti langit berbintang yang luas, dengan bintang-bintang kecil yang bersinar, dan ada evolusi Taoisme yang tak ada habisnya, untaian Taoisme, terjalin di sekitar tubuhnya, sepertinya tersembunyi, dan kemudian, satu demi satu. Ukiran lain di tubuhnya adalah jejak Tao. Itu benar. Ye Chen akhirnya bangkit, meregangkan pinggangnya dengan keras, kekuatan di tubuhnya begitu kuat sehingga dia mengepalkan tinjunya, dan ruang di telapak tangannya meledak, dan jejak kilat tertinggal di antara telapak tangan dan jarinya, menusuk itu berduri. Membunuh. Perang. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dan pembunuhan, diiringi suara dentuman, meski berada di dasar laut, istana naga juga berdengung dan bergetar, sehingga bisa diketahui seberapa besar pergerakannya. Ye Chen sedikit mengernyit, dan bergegas keluar dari laut dalam 1 langkah. Saat Anda melihat ke mata, Anda bisa melihat sosok seperti air pasang, yaitu Angkatan Laut-Laut China Timur di surga, mereka semua memegang garpu, dan ingin pergi ke darat, tetapi tidak bisa. Melihat orang-orang yang menghalangi mereka, semua orang penuh dengan roh jahat, dan semua orang memegang busur ajaib, siapapun yang kuat dari Laut Cina Timur akan ditembak mati. Orang-orang kuat di Laut Cina Timur menderita banyak korban, bunga darah bermekaran dengan bangga satu demi satu, darah menghujani, dan bahkan air laut yang berjatuhan diwarnai merah. Bunuh aku. Sekelompok loah kecil, datanglah jika kamu bisa. Bodoh. Ye Chen melihat Raja Naga, yang berteriak di bank, dan ada juga monster yang kuat, tidak hanya pandai bertarung, satu persatu, suaranya cukup keras. Karena kutukan mereka, Laut Cina Timur sangat marah, dan lebih banyak pembangkit tenaga listrik muncul dari kedalaman laut, menyapu langit dengan roh jahat, dan itu luar biasa. Kali ini, bahkan jika itu adalah sifat kencing Raja Naga, dia diam-diam menelan ludahnya. Ada sejumlah udang kecil, yang juga menakutkan. Sekilas, ada semua jenis tentara udang dan jenderal kepiting, meliputi laut. Klan monster tiba-tiba berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Karena serangan oleh orang kuat dari Laut Cina Timur, mereka mundur berulang kali untuk memblokir serangan. Sejumlah besar orang terkubur dan korban jiwa sangat banyak. Hentikan untukku, desis Raja Jiaolong. Setelah kata-kata itu jatuh, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan menyeretnya ke samping, Ye Chen berjubah hitam, dengan pedang di tangannya berdentang, menunjuk ke Angkatan Laut-Laut Cina Timur. Tiba-tiba, ratusan juta pedang surgawi berdentang, mengguncang jiwa-jiwa, dan bayang-bayang pedang, menyatu dengan kekuatan nirwana, menembus alam semesta. Engah. Orang kuat dari Laut Cina Timur yang terbunuh barusan, sebelum dia bisa berpura-pura memaksa, menabraknya secara langsung, naik ke tingkat kuasi kaisar, dan turun ke alam roh kosong.
Terkena bayangan pedang meledak menjadi bunga darah, mekar di seluruh langit. Hanya karena ini di dunia Sanxian, tanpa kecuali, mereka semua ditekan kerana orang suci, dan tidak ada yang bisa menghentikan Chaozong 10.000 pedang Ye Chen. Gudong. Raja Naga Banjir diam-diam menelan ludahnya ketika dia melihatnya, dan monster yang kuat juga menatap lurus ke arahnya. Siapa ini? Itu terlalu ganas, dan area pembangkit tenaga listrik Laut Cina Timur yang gelap dan padat langsung dikosongkan. Zeng. Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi, dan itu adalah Wan Jian Chaozong. Kali ini, pembangkit tenaga listrik Laut Timur yang datang kemudian juga mengalami bencana besar. Setelah mereka terbunuh dan mendarat, mereka semua jatuh ke langit setelah bertemu satu sama lain. Adapun 40% sisanya, meskipun nyawa mereka masih hidup, tubuh fisik mereka telah diledakkan, dan wajah mereka penuh kebingungan. Pria berjubah hitam di seberang, ayo tutup. Zeng. Itu masih dentang pedang, dan bayang-bayang pedang memenuhi langit. Melihat ini, orang kuat di Laut Cina Timur menginjak rem dan mundur ke laut. Ekspresi mereka terkejut, dan mata mereka ngeri. Mereka telah melihat kelompok itu menyerang sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat kelompok yang begitu ganas. Serang ulet angin musim gugur menyapu daun-daun yang berguguran. Belum lagi mereka, anggota perkasa dari Raja Naga dan klan monster juga penuh dengan lidah. Pertempuran ini terlalu jahat. Satu orang memaksa pasukan mundur. Menurut kekuatan tempur pria ini, mengapa mereka membutuhkan klan monster yang kuat? Dia diblokir di sini sendirian, dan tidak ada orang kuat Laut Cina Timur di seberang yang bisa muncul. Atau katakanlah Crouching Tiger, naga tersembunyi di dunia Sanxian, ada banyak talenta, tetapi sayangnya mengenakan jubah hitam, Anda tidak dapat melihat wajah asli Anda, hanya tahu bahwa Anda bukan seorang kultivator manusia. Orang Taois ini, siapa namamu? Raja Naga Banjir menggosokkan kedua tangannya, tersenyum, yakin bahwa pria berjubah hitam ini adalah senior yang tertutup. Teman lama yang baik. Ye Chen tersenyum dan melemparkan teknik rahasia, mengungkapkan wajah aslinya sesaat, dan hanya Raja Naga yang bisa melihat momen ini. Kamu Chen. Raja Jiaolong tercengang, melihat ke atas dan ke bawah, ekspresinya sangat menarik. Jika kamu tidak tinggal di Huasan dan tetap di sini, mengapa kamu ada di sini di Laut Cina Timur? Sulit dikatakan. Dia pasti akan menemukan tempat yang nyaman untuk mengobrol baik dengan Raja Naga Banjir tentang perampokan Kaisar Yun. Memaksa pasukan kembali oleh satu orang, kamu memiliki kekuatan ini. Raja Jiaolong menghela nafas, mengetahui bahwa Ye Chen pandai bertarung, tetapi dia tidak tahu bahwa dia bisa bertarung seperti ini. Pengadilan Surgawi sedang berperang. Angkatan Laut Cina Timur di Pengadilan Surgawi telah datang ke sini, beritahu saya. Raja Jiaolong memegang tangannya dan berkata dengan santai, terutama karena Ye Chen ada di sini, dia tidak cukup biasa. Dengan Ye Chen berdiri di sini, prajurit udang dan jenderal kepiting di seberang tidak bisa bangun. Apakah si Yue ikut serta dalam perang? Ye Chen bertanya. Para antek pengadilan surgawi menggonggong dengan sangat keras. Raja Naga berkata dengan penuh arti, tanpa menjawab pertanyaan secara langsung. Analogi ini seharusnya sangat tepat, tidak hanya berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi juga bertarung dengan sengit. Menarik. Ye Chen tidak bisa menahan cibiran. Jangan terlalu khawatir, ada beberapa orang yang bersekutu dengan kita. Raja Naga melanjutkan, ada banyak talenta di dunia Sanxian, dan ada banyak orang yang bergabung dalam pertempuran tanpa mengetahui wajah mereka, tapi diam-diam membuat masalah bagi surga. Itu memblokir angkatan laut-laut Cina Timur. Hanya beberapa orang ini. Ye Chen mengangkat alisnya, dan melihat sekeliling, meskipun orang-orang kuat dari klan monster semuanya hebat, tetapi dalam hal nomor, mereka dihancurkan oleh Angkatan Laut Cina Timur, satu orang pada satu waktu meludah dan Anda bisa tenggelam. Dalam perjalanan ke sini, Raja Jiaolong terbatuk datar, aku bertemu seseorang dari sekolah Haotian dalam perjalanan, dan aku berkelahi, yang membuang-buang waktu. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, maju selangkah dengan dao pedang di tangannya, dan berdiri ketika mereka sampai di pantai. Angkatan Laut Donghai yang ketakutan mundur secara kolektif, takut Ye Chen akan datang ke Wan Jian Chaozong lagi, tetapi hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Nyatanya, Ye Chen tidak menyerang, apa yang dia berikan adalah pencegah, dan dia bisa pergi dengan ketenangan pikiran hanya menunggu bala bantuan, dan pergi ke tempat lain untuk membantu dalam pertempuran. Harus dikatakan bahwa kekuatannya masih sangat kuat, berdiri sendirian di pantai, tidak ada orang kuat di Laut Cina Timur yang berani bergerak, dan kebanyakan dari mereka masih mundur. Melihat ekspresi mereka, mata mereka penuh dengan kecemburuan. Mereka tidak dapat melihat melalui wajah asli Ye Chen, dan mereka tidak tahu siapa Ye Chen.
Mereka hanya tahu bahwa pria itu tidak kuat dan dapat menyapu ribuan pasukan. Adegan ini adalah interpretasi yang baik dari sebuah kalimat, satu orang menjaga gerbang, dan 10.000 orang tidak dapat membukanya. Adegan ini juga sangat ironis, pembangkit tenaga listrik Laut Timur yang tak terhitung jumlahnya, yang barisannya benar-benar ditekan, memiliki kekuatan untuk bertarung, dan terpana oleh satu orang, begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani pergi ke darat. Kencing. Raja Jiaolong mendecakkan lidahnya dan menyeringai terus-menerus. Dalam hal kekuatan, itu pasti Ye Chen, calon kepala sekolah Huasan, dengan temperamen tertentu, yang masih sangat menyilaukan. Kencing. Monster yang kuat juga menghela nafas, aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika mereka tahu bahwa itu adalah Ye Chen, dan mereka mungkin tidak akan terlalu terkejut. Hanya genangan kecil. Angkatan Laut Donghai di seberang sedikit malu, mereka cukup kuat dan ingin memarahi ibu mereka, informasinya sangat salah, bagaimana orang ini keluar. Tidak ada indikasi dalam informasinya, terlalu kuat. Dalam kegelapan, banyak orang sudah meminta bantuan, dan mereka harus memanggil pakar top. Satu atau dua tidak cukup untuk menonton, dan mereka harus datang ke kelompok besar dan bertarung dalam kelompok. Ledakan. Gemuruh. Segera, langit bergemuruh, awan dan kabut mengepul, dan aura monster yang mengerikan mengamuk di langit, banyak sosok datang dari langit, dan pasukan klan monster tiba. Di daerah pertemuan laut dan darat, terdapat banyak gunung, dan orang-orang kuat dari klan monster mendarat di puncak gunung, menyiapkan lingkaran serangan, dan kemudian menunggu angkatan Laut Timur datang ke darat, dan gulung nama mereka satu per satu. Ye Chen melirik ke samping. Barisan Yaozu hampir tidak cukup, dan mereka melakukan pertempuran pemblokiran. Jika Angkatan Laut China Timur ingin pergi ke darat, mereka harus membayar mahal. Pertempuran di pengadilan surgawi sangat besar, para penjaga di alam abadi atas pasti kosong, dan kamu sangat pandai bertarung, kamu harus pergi ke langit. Raja Naga mengelus dagunya dan berkata dengan penuh arti, tangkap bajingan Yin Ming itu dan bunuh dia. Kalian semua tahu bahwa pertahanan pengadilan surgawi kosong, Yin Ming tidak akan tahu. Ye Chen berkata perlahan, dia tidak perlu melihat, dia tahu bahwa Yin Ming bersembunyi, jenis tempat yang tidak dapat ditemukan siapapun, benar-benar rahasia. Penguasa pengadilan surgawi masih sangat menghargai kehidupan kecilnya. Jika seseorang pergi ke garis depan, dia bisa bersembunyi di kegelapan dan menonton pertunjukan. Saat perang usai, dia akan melakukan debutnya. Dia tahu Yin Ming terlalu baik. Panglima tentara surga kali ini adalah pangeran ketiga Yin Yang. Raja Naga menarik napas dalam-dalam, dalam hal pertempuran, dia tidak pernah kalah. Di sisi lain, lingkaran serangan dari klan monster yang kuat semuanya telah diatur, dan bendera pertempuran berkobar dengan keras, dan momentumnya sangat besar, siap untuk diluncurkan kapan saja. Melihat orang kuat dari suku monster itu bertahan, Ye Chen akhirnya berbalik, aku akan pergi ke 4 gunung untuk berputar-putar, dan bertarung dengan mantap, jangan melambai. 4 gunung untuk berjemur di bawah sinar matahari, kata Ye Chen, mencapai langit dalam satu langkah, seperti pelangi ajaib, menghilang dalam sekejap. Berjemur di matahari. Di belakangnya, Raja Naga mengangkat alisnya, dia tercengang, dia benar-benar tidak tahu apa arti kata-kata Ye Chen. Harus dikatakan bahwa Tuan Muda Ye masih sangat berpengetahuan dalam pidatonya, dan beberapa jenis kegiatan sangat menyegarkan dan disempurnakan olehnya. Apa yang disebut berjemur di bawah sinar matahari, terus terang, adalah penculikan. Jika Anda tidak pergi ke surga, Anda harus mengelilingi 4 gunung. Anda mengalahkan tangan Anda, dan saya mengikat tangan saya. Tangan yang bagus, ini adalah keterampilan rumah tangga. N. Episode 2718 memukul tembok. Membunuh. Perang. Di arah Gunung Hua, gemuruh itu seperti guntur, dan suara pembunuhan mengguncang langit. Pengadilan surgawi menyerang kota, dan pasukan yang berafiliasi dengan pengadilan surgawi juga menyerang kota. Di segala arah, ada lautan manusia. Satu sisi menyerang dan membunuh, dan sisi lain mempertahankan tanah air. Pertempuran sedang berlangsung, Huasan mundur, bahkan dengan perintah Dewa Perang yang tak terkalahkan, sulit untuk menembus tembok kota untuk sementara waktu, pertempuran sengit, dan langit berlumuran darah. Di platform awan besar, Yin yang berdiri seperti manusia. Dia mengenakan baju perang, dengan pedang peri di pinggangnya, diam-diam menonton perang berdarah, dengan sedikit rasa kasihan di matanya, dan dia benar-benar tidak ingin melihat pemandangan ini. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia tidak memiliki ambisi, juga tidak memiliki ambisi untuk menyatukan dunia atas dan bawah, atau dengan kata lain, dia tidak ingin melihat orang dalam kehancuran. Dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia sangat membenci perang.
Karena rasa jijik inilah dia tidak dapat mewarisi keinginan ayahnya yang telah lama disayanginya, dan juga merindukan posisi penguasa. Dia tidak bisa, tetapi Yin Ming bisa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjadi seorang jenderal, bukan raja. Lagi pula, dia tidak cukup kejam. Ledakan, ledakan, ledakan. Di malam yang gelap, jika ada bencana guntur, guntur yang teredam terdengar di seluruh dunia. Perang semakin intensif, dan lebih banyak kekuatan berpartisipasi dalam perang. Beberapa bersekutu dengan Huasan, dan beberapa dekat dengan pengadilan surgawi. Arah Huasan bertempur, dan semua arah juga bertempur. Asap memenuhi udara, dan kabut darah melonjak, menutupi langit malam dengan lapisan awan berwarna darah, merah dan menyilaukan. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan domain. Memasuki mata, Anda bisa melihat huru-hara yang hebat, dengan kekuatan tak dikenal bercampur, sekelompok orang membunuh langit, sekelompok orang menumpahkan darah, dan nyawa manusia seperti tidak berharga. Dia berubah menjadi banyak avatar dan bergegas ke berbagai medan perang, bukan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi untuk mempersiapkan rencana selanjutnya, dan dia membutuhkan avatar untuk menyampaikan pesan. Menghadapi angin busuk, dia melarikan diri ke gerbang domain lagi, dan langsung menuju Gunung Tai terdekat. Melalui penghalang gerbang domain, dia bisa dengan jelas melihat dunia luar. Ada mayat di seluruh lapangan, ada perang di mana-mana, dan darah mengalir di mana-mana. Yin Ming meremehkannya, jadi mengapa dia tidak meremehkan Yin Ming? Mungkin sejak dia menjadi tahta, pelayan itu tidak menganggur. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan tahu ada begitu banyak kekuatan di dunia Sanxian semua ras telah menjadi pengikutnya. Memang benar pengadilan surgawi mengepung Gunung Hua dalam pertempuran ini, tetapi seluruh alam Sanxian penuh dengan perselisihan sipil, saling membunuh dan menghabiskan kekuatan mereka sendiri. Dia tidak tahu kapan dia meninggalkan gerbang kerajaan, dan setelah beberapa hari, dia tiba di perbatasan Gunung Tai lagi. Dilihat dari kejauhan, tembok kota Gunung Tai telah dibangun, menutupi lingkaran sejuta mil, dan pusatnya adalah Gunung Tai. Tembok kota seperti itu hanya akan didirikan selama perang. Ini semacam larangan. Adapun kedamaian di zaman itu, tembok kota tersembunyi di bawah tanah. Jika Anda ingin berbicara tentang tembok kota Gunung Tai, itu bukan penghalang tinggi dan berbenteng biasa, orang-orang yang berdiri di bawah tembok kota sangat kecil, seperti belalang kecil. Melihat dengan hati-hati, batu bata yang membentuk tembok kota semuanya terukir dengan pola ilahi, yang tampaknya samar terlihat dalam sirkulasi, dan menyatu dengan kekuatan misterius, yang memperkuat pertahanan, dan kekuatan misterius itu adalah Kaisar Yun dari Gunung Tai. Hukum terhubung, dan pertahanannya bukan dominasi biasa. Tidak hanya Gunung Tai, 4 gunung lainnya juga sama, kekuatan pertahanannya tirani, ditambah dengan pelindung, dan Kaisar Yun sebagai pangkalan, dikombinasikan dengan banyak lingkaran penyerang, bisa dikatakan kokoh, mudah untuk bertahan dan sulit untuk menyerang. Karena itu sekuat pengadilan surgawi, dan itu harus memanggil kekuatan alam Sanxian untuk membantu dalam pertempuran. Jika benar-benar perlu menyerang dengan paksa, itu tidak akan bisa dipecahkan dalam 3 hari 5 hari. Guru kepala Gunung Tai tidak bodoh, dia mengirim pasukan untuk menyerang Huasan, dan dia tidak lupa meninggalkan pasukan berat untuk menjaga sarang. Ada terlalu banyak talenta di dunia Sanxian. Mungkin seseorang akan membentuk tim dan datang ke rumah mereka, sama seperti Ye Chen. Ditutupi jubah hitam, Ye Chen terbang keluar dari puncak gunung, seperti sinar cahaya, langsung menuju tembok kota Gunung Tai, tanpa menyembunyikan sosoknya sama sekali. WHO! Terdengar teriakan nyaring di tembok kota, dan para prajurit dengan busur dan busur silang telah membengkokkan busur mereka dan memasang anak panah mereka. Ye Chen mengabaikannya, kecepatannya tidak berkurang tetapi meningkat, tidak menyerang dengan paksa, seperti pertahanan semacam ini, dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin meledak selama 800 tahun, jadi dia harus menggunakan cara yang rumit, seperti cara kaisar berkabut, tubuh ilusi, Anda dapat melewatinya, mengabaikan pesona. Tapi premisnya adalah Kaisar Dao Piao Miao bisa menggunakannya. Tembak untukku. Tuan Aula ketiga Gunung Tai berteriak keras, menghunus pedangnya secara terbuka, dan menunjuk ke arah Ye Chen. Diperintahkan, anak panah ditembakkan dari tembok kota di seluruh langit, semuanya bersinar dengan cahaya dingin, jumlahnya begitu besar sehingga kulit kepala seseorang kesemutan, bahkan yang abadi pun ketakutan ketika mereka datang. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, dan sosoknya tidak dapat diprediksi. Dengan pedang di tangannya, dia menghindari panah dan hujan panah, dan membunuhnya di bawah tembok kota. Kemudian, suara menggelegar terdengar. Kaisar ke-10 dari Chu, yang sangat marah, membenturkan kepalanya ke tembok kota.
Tembok kota itu kokoh, dan kepalanya tidak terlalu keras, jika keduanya saling menabrak, bukankah itu akan bergemuruh? Ketika orang kuat Taisan melihatnya, tidak peduli tuan istana atau tentara, mereka semua menggerakkan mulut mereka. Operasi macam apa ini? Anda datang dari ribuan mil, dan Anda menghadapi hujan anak panah, Anda berlari ke tembok. Sangat sulit untuk memikirkannya, Anda tidak perlu lari ke sini jika ingin mati. Wow! Di bawah tembok kota, Ye Chen menutupi kepalanya, darah mengalir, Shen Hai juga bergemuruh, seluruh tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia bahkan tidak bisa diam, bukan asam biasa menabraknya seperti ini. Namun, dia tidak menabrak tembok, saat dia bersentuhan dengan tembok kota, dia menggunakan jalan kaisar berkabut. Hal yang memalukan adalah metode peri ini gagal, dan rantainya putus pada saat kritis, gagal mengaburkan tubuh, tetapi apakah itu segera mengenai? Hei, apa itu sakit? Adapun para jenderal Gunung Tai, mereka sangat perhatian, mereka semua bersandar di tembok kota, menjulurkan kepala dan melihat ke bawah, menyaksikan Ye Chen menabraknya, belum lagi rasa sakit fisik, hanya dengan melihatnya membuat ibunya sakit. Dingin, sakit. Ye Chen memamerkan giginya. Setiap kali plot seperti itu, dia akan membawa Daozu keluar dan memarahinya dengan keras. Setelah begitu banyak cara, metode abadi tidak mudah digunakan. Kali ini, dia hampir memukul aku meledak jauh oleh anakku. Begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, dia jatuh tersungkur di bawah tembok kota, bagi orang luar, dia sepertinya pingsan, tetapi sebenarnya dia berpura-pura pingsan. Cara keabadian kaisar tidak mudah digunakan, tetapi metode lain harus dapat dilakukan, yaitu membodohi orang. Turunkan. Benar saja, penguasa istana ketiga Gunung Tai memberi perintah, dan ingin melihat bakat seperti apa dia, jadi dia tidak bisa memikirkannya, jadi dia berlari untuk menabrak dinding. Rumahnya, gerbang kota terbuka, dan penghalang terbuka. Dua tentara dengan tombak di tangan mereka keluar, satu di kiri dan yang lainnya di kanan. Salah satu dari mereka meraih kaki Ye Chen dan menariknya langsung ke kota. Begitu dia memasuki pesona dan memasuki gerbang kota, Ye Chen, yang berpura-pura pusing, membuka matanya, berbalik dan melompat, seperti kuda liar yang berlari liar, dan naik ke langit dalam satu melangkah, menabrak tembok kota, tidak terjadi apa-apa, dia masih hidup dan menendang. Sialan, ambillah untukku. Menyadari bahwa dia sedang ditipu, penguasa aula ketiga Taisan sangat marah, dan sekelompok tokoh terbang keluar dari tembok kota dan langsung pergi ke Ye Chen untuk mengejarnya. Di depan, tubuh Ye Chen licik, dan angin serta guntur digantung dengan kilat di sepanjang jalan. Dia memandang rendah udang-udang kecil ini. Dibandingkan dengan mereka, Tuan Taisan adalah ikan besar. Hentikan dia. Tidak bisa mengejar Ye Chen, desisan di belakangnya bergema di seluruh dunia. Ada banyak puncak di wilayah Gunung Tai, dan setiap puncak adalah pos pemeriksaan, dengan menara, semuanya ditutupi dengan lingkaran serangan, dan tembok kota vertikal dapat ditembus, dan juga dapat diblokir oleh puncak satu per satu. Mendengar suara teriakan, orang kuat Taisan di puncak gunung melompat keluar secara besar-besaran meskipun saya tidak tahu dari mana Ye Chen keluar, tetapi masuk dengan begitu terang-terangan dan sembrono, tidak ada hal yang baik untuk ditunjuk. Keluar. Ye Chen mendengus dingin, dan menebas dengan pedang. Engah. Darah dan tulang tiba-tiba muncul, dan sejumlah orang yang tidak diketahui terbelah menjadi kabut darah, tubuh mereka hancur, jiwa mereka dibungkam, dan jiwa mereka berserakan di tempat. Sangat kuat. Melihat ini, pria kuat Taisan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tidak masalah jika Ye Chen menebas dengan pedang ini, setidaknya selusin kaisar semu dihancurkan, dan bahkan jika dia berkultivasi menjadi seorang orang suci yang ditekan, dia tidak akan begitu rentan. Pengorbanan formasi, hancurkan dia. Dengan raungan amarah, formasi pembunuhan dihidupkan kembali di setiap puncak gunung, dan semburan cahaya ditembakkan, dan bahkan ada hujan panah, menutupi langit dan menutupi bumi. Ye Chen memunggunginya, membidik satu orang, dan melakukan perubahan yang menantang, menghindari pengetahuan, tetapi mengirim orang kuat Gunung Tai itu ke dunia bawah. Dia mengerti bahwa semakin tinggi tingkat seni abadi dari Dao Kaisar, semakin terbatas itu, seperti Dao Kaisar yang halus, kegelapan Dao Kaisar, dan keabadian sebuah pemikiran, yang semuanya sensitif terhadap waktu dan tidak efektif, tetapi seperti mengubah langit melawan langit, levelnya sedikit lebih rendah dari yang lain. Metode abadi masih sangat kuat di saat-saat kritis. Engah, engah, engah. Karena dia, sejumlah besar orang kuat Taisan terjebak, dan mereka tidak tahu harus kemana, jadi mereka dibombardir oleh serangan mereka sendiri. Ketika mereka tiba, mereka merindukan Ye Chen. Terlebih lagi, pria itu sangat kuat sehingga bahkan seorang kaisar semu tidak dapat memegang pedang ketika dia bergegas maju.
Setidaknya dia akan dipotong, dan paling buruk dia akan musnah di tempat. Akibatnya, ratusan ribu pasukan tidak bisa menghentikannya sendirian. Jalan darah merah itu, dari timur ke barat, dipaksa keluar oleh Ye Chen, dan dia seperti dewa perang, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak gerakan, perjalanan Ye Chen disertai dengan guntur, dan satu demi satu puncak gunung dapat dilihat, satu demi satu runtuh. Satu demi satu sosok, satu demi satu mekar menjadi bunga darah merah cerah, mata berdarah. Di depan, Gunung Tai sudah terlihat, dan sangkar ditutupi dengan bintang redup, kemegahan, dan karena Kaisar Yun, seseorang dapat mendengar suara jalan agung dan surga, dan seseorang dapat melihat penglihatan misterius. Sungguh berani. Sebelum dia bisa membunuhnya, dia mendengar dengusan dingin datang dari Gunung Tai. Itu adalah kepala sekolah Gunung Tai yang berdiri di puncak tertinggi Gunung Tai. Mengenakan kehormatannya, dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya bangun, dia hanya tahu bahwa dia kuat dan menakutkan, berani bertarung sendirian, orang biasa tidak punya keberanian. Tahukah Anda, dengan radius 1.000.000 mil, Gunung Tai telah dikorbankan ke tembok kota, begitu Anda masuk, Anda tidak hanya akan menghadapi orang-orang kuat Gunung Tai, tetapi juga pasukan Gunung Tai. Ini jalan buntu. Sayangnya, orang itu masuk. Tangkap mereka hidup-hidup. Ada tentara yang mengejar di belakang, dan Taisan juga mendesis, satu demi satu pelangi dewa ditembakkan, dan setiap pelangi dewa adalah sosok bayangan, ingin melihat dari mana manusia dewa ini berasal. Ye Chen menyipitkan mata dengan mata penuh, dan kemudian mengubah tempat melawan langit, dan mengubah posisi dengan 3 atau 5 orang, dan menabrak penghalang Gunung Tai dengan satu ujung, dan pada saat itu, melemparkan jalan kaisar berkabut. Kapan? Ada suara keras lainnya, yang membuatnya pusing, keabadian halus dari cara kaisar, pencuri itu sombong, dan karena sikapnya yang sombong, penindasannya lebih kuat, sebagian besar tidak efektif, terutama di hari-hari ini, kemungkinan besar kesuksesan, waktu dan waktu lagi, menurun. Sama seperti 2 kali ini, keduanya rusak, dia menabrak tembok kota di depannya, dan sekarang dia menabrak penghalang, bahkan jika kepalanya dipukul, dia pusing. Ye Chen tidak percaya pada kejahatan, dan melawan serangan balik dari kegelapan, dan melakukannya lagi, dan mengeluarkan nama leluhur Tao, jika dia tidak berhasil, dia pasti akan mengutuk. Kali ini berhasil, tubuh hantu memasuki Gunung Tai. Hentikan. Para tetua Gunung Tai mendesis, dan ada orang yang datang dari setiap puncak gunung. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen mengguncang langit dengan minuman, dan banyak tetua dijatuhkan ke langit sebelum mereka bisa dibunuh. Dengan kekuatan roh primordial, bahkan para tetua tidak tahan itu, apalagi para murid. Sepotong demi sepotong hancur. Sial, bunuh aku! Teriak Master Taisan dengan marah. Dia tidak lagi tertarik dengan identitas Ye Chen. Memasuki tembok kota dari luar, bisa membunuhnya sampai ke Gunung Tai dari arah tembok kota adalah bukti kekuatannya, dan mencekiknya sekuat tenaga adalah cara yang benar. Tidak apa-apa jika dia tidak menggonggong, tapi Ye Chen langsung mendatanginya saat dia menggonggong seperti itu. Guru kepala Taisan adalah ikan besar, jika dia tertangkap, terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan. Mereka termasuk Sekte 5 Gunung Suci, Huasan memiliki banyak faksi di masa lalu, berperang secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sebagian besar Gunung Tai sama, jika pemimpin Gunung Tai diambil, Gunung Tai akan berada di sipil gejolak, jika salah satu gagal, kemungkinan akan berpindah tangan. Jika kepala sekolah Gunung Tai yang baru adalah orang yang berotak, sebagian besar pasukan yang menyerang Huasan akan ditarik. Jika kedua keluarga mengobrol dengan gembira, mereka mungkin dapat membentuk aliansi untuk menyerang pengadilan surgawi. Ide ini masih sangat andal. Dibandingkan dengan menyerbu ke dalam pertempuran, ada lebih banyak orang yang datang. Lari untuk membunuh, berdiri dan biarkan Anda membunuh, seberapa banyak Anda dapat membunuh, dan menangkap pencuri harus terlebih dahulu menangkap raja. Disintegrasi dari sumbernya adalah metode yang paling langsung dan efektif, ini adalah seni perang, mereka jelas. Beri aku segelnya. Tetua Agung Taisan memarahi, Ling Tian menekan dengan telapak tangannya, menghancurkan langit, telapak tangannya diukir dengan sihir penyegelan keabadian, dan itu juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan, sangat mendominasi. Namun, tidak peduli seberapa sombong teknik abadi itu, tidak ada gunanya di depan Ye Chen. Tetua pertama Taisan baru saja bergegas, tetapi dia dibalik oleh Ye Chen dengan telapak tangan, dan dengan pedang, dia menebas tetua kedua Taisan. Cahaya ilahi menembus alis tetua ketiga. Untuk mengatakan bahwa yang terburuk adalah penatua keempat Gunung Tai, yang baru saja membunuhnya,
dan sebelum dia bisa menggunakan teknik rahasia, dia diinjak-injak menjadi lumpur berdarah oleh kaki Ye Chen. Bukan hanya dia, para tetua dan murid yang hadir semuanya tampak ngeri, apakah mereka tak terkalahkan di level yang sama? Hentikan, hentikan untukku. Kepala sekolah Taisan mendesis, sambil minum dengan keras, dia mundur, menatap mata Ye Chen, jelas ditujukan padanya, ditatap oleh Ye Chen seperti ditatap oleh dewa kematian, semuanya dingin. Engah, engah, engah. Setelah itu, gambarannya sangat berbeda. Semua penatua dan kaisar semu yang sebenarnya tampaknya terbang di depan Ye Chen. Dengan satu lambaian tangan kecil Ye Chen, semuanya berbalik ke samping, dan dengan lambaian tangan kecil lainnya, semuanya jatuh ke dalam kehampaan. Benar-benar melanggar hukum. Episode 2719 semua berdiri teguh. Ledakan, ledakan, ledakan. Sekolah Taisan dalam kekacauan, dan bayangan beterbangan di langit. Setiap kali bayangan jatuh, pasti ada puncak gunung atau istana, yang hancur dan runtuh. Puing-puing, batu bata biru, ubin, dan pilar tembaga ada di mana-mana. Langit, apakah dia dewa? Para murid Gunung Tai tampak pucat. Sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka berani membuat masalah di Gunung Tai. Apalagi pihak lain hanya satu orang, dan dia akan dikalahkan oleh satu orang. Sangat akrab dari belakang. Bisik Taisan Senzi, dan Dewi Taisan juga sama. Saya selalu merasa bahwa orang berjubah hitam itu tidak asing, seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat. Terlalu kencing. 3 atau 5 tetua Gunung Tai berdiri di pinggiran, semuanya menghela nafas, meskipun mereka juga memegang pedang pembunuh, mereka tidak maju untuk membunuh, mereka hanya penonton. Mereka bukan orang-orang dari Gunung Tai. Mereka benar-benar milik Gunung Hua. Terus terang, mereka adalah mata-mata yang ditempatkan oleh Gunung Hua di Gunung Tai. Karena mereka adalah mata-mata, mereka tidak akan terburu-buru maju. Mereka semua adalah gambar ukiran dengan mata mereka. Seseorang membuat keributan tentang Tarzan. Berita ini harus disampaikan kembali ke Zhongmen sesegera mungkin, dan biarkan orang-orang tua di Huasan bersenang-senang bersama, lalu biarkan kamu melakukan kejahatan di Gunung Hua, lalu biarkan kamu mengalahkan Huasan, lihat, kamu akan dihukum. Ledakan, ledakan, ledakan. Selama kegembiraan 35 tahun, orang kuat Gunung Tai dikalahkan lagi. Ada lusinan orang, dan mereka keluar menyamping. Tetua pertama menghancurkan aula utama Gunung Tai. Tetua kedua menghancurkan puncak gunung yang menjulang tinggi. Tubuh daging dari 5 tetua. Adegan itu sangat tragis, kaisar semu dengan ribuan keberhasilan dan kegagalan, dibunuh oleh Ye Chen sendirian, tidak dapat mengangkat kepalanya, dan hilang secara menyedihkan satu per satu. Ledakan aku. Beberapa master aula terbunuh dan banyak komandan naik ke langit yang tinggi. Pada saat yang sama, mereka mengorbankan artefak kelahiran mereka, tungku tembaga, pedang peri, pisau ajaib, cermin spiritual, segel harta karun. Begitu banyak artefak sihir, di seluruh langit, semuanya bersinar dengan lampu berbagai warna, seperti bintang terang. Ledakan. Kekosongan bergetar, tidak mampu menahan paksaan senjata ajaib. Merusak. Ye Chen mendengus dingin, mengeluarkan gada, dan melaju langsung ke Tian Xiao. Paong! Kapan? Ledakan! Retakan! Setelah itu, ada suara seperti itu, dia benar-benar mendominasi. Satu tongkat pada satu waktu, yang disebut senjata ajaib sangat rapuh di depannya, dan mereka diledakkan satu demi satu, dan potongan-potongan senjata ajaib terbang ke seluruh langit. Engah! 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 Setiap kali senjata ajaib meledak, seseorang menyemburkan darah, menderita serangan balik yang mengerikan, dan jatuh dari langit istana gunung yang bobrok mengalami bencana lagi, hancur dan runtuh, dan berubah menjadi reruntuhan. Bagaimana mungkin? Mata kepala sekolah Taisan penuh dengan kengerian, bahkan sosoknya yang terbelakang menjadi terhuyung-huyung tak tertahankan, ekspresinya pucat dan tidak berdarah. Rekan Taois, jangan sembunyi. Ye Chen tersenyum cerah, tetapi di mata kepala sekolah Taisan, senyum cerahnya sangat menawan. Xiao-Xiao kecil, berani datang ke Gunung Tai untuk membuat masalah. Saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau ketakutan, tetapi kepala sekolah Gunung Tai melangkah maju dan menamparkan Di Yun dengan satu telapak tangan, yang meleleh dengan kekuatan penghancuran. Ye Chen mencibir, alih-alih mundur, dia bergerak maju, mengepalkan tinjunya dengan erat, 9 cara dan 8 hutan belantara bergabung menjadi satu, menyatukan prinsip-prinsip jalan, dan juga memberkati Di Yun, meledakkan alam semesta dengan satu pukulan. Engah. Kepala sekolah Taisan menyemburkan darah dan jatuh ke samping sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, Tuan Muda Ye membunuhnya seperti hantu, tersenyum cerah seperti sebelumnya. Ekspresi Tuan Taisan berubah,
dan dia ingin lari dari langit. Sayang sekali, sudah terlambat, alis dan jiwa Ye Chen telah keluar, menghancurkan orang mati, melukai jiwanya dengan parah, lautan Sen juga berdengung, dan matanya menjadi gelap. Ketika dia sadar kembali, ratusan segel telah dipasang padanya, mananya disegel, jiwanya juga disegel, dan dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Sialan! Orang kuat Taisan meraung, dan lebih banyak orang datang dari segala arah. Yang hitam dan padat telah memenuhi langit tinggi ke segala arah, dan ada banyak puncak, yang menghalangi air di sekitar Ye Chen. Selain itu, Kaisar Yun Taisan, yang ditarik oleh Penatua Agung dan berubah menjadi pedang peri, yang dibentuk dengan keagungan Kaisar, dan Ye Chen takut melihatnya. Berdiri teguh, pedangku tidak memiliki mata. Kata Ye Chen sambil tersenyum, pedang Dao sudah ada di bahu kepala sekolah Taisan, dan hanya satu pikiran yang bisa mengirimnya ke gerbang neraka. Dengan kepala sekolah di tangannya, dia penuh percaya diri. Tak perlu dikatakan, operasinya sangat mudah digunakan, dan semua orang kuat tidak berani bergerak. Meskipun mereka berada di sekitar Ye Chen, mereka memiliki perhitungan sendiri. Tidak semua orang mengkhawatirkan kenyamanan guru Taisan. Misalnya, faksi bermusuhan guru Taisan semua memiliki harapan di mata mereka, berharap Ye Chen akan menebas dengan pedang dan mengakhiri hidup guru Taisan di tempat. Dengan cara ini, mereka dapat bersaing untuk mendapatkan posisi kepala sekolah, dan Master Gunung Tai telah berubah. Kesempatan ini dapat digambarkan sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Itu tidak bertiup, ada begitu banyak tetua, dengan cahaya dingin di mata mereka, bukan melawan Ye Chen, tetapi melawan Tuan Taisan, mereka tidak tahan lagi, dan mereka ingin menembak langsung untuk membunuhnya Tuan Taisan. Taisanku tidak punya keluhan atau permusuhan denganmu, kenapa begitu? Kepala sekolah Taisan berteriak dengan keras, dan dia juga seorang master yang keras kepala. Dia benar-benar marah ketika tertangkap seperti ini. Lansia bahkan tidak melihat siapa aku, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa tidak ada kebencian? Ye Chen tersenyum, dan jubah hitam yang menutupi dirinya perlahan menghilang, memperlihatkan wajah aslinya. Kamu Chen, murid orang kuat di Gunung Tai menyusut, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua mengakui kehormatan Ye Chen, yang telah terukir di jiwa mereka, dan tidak bisa dihapus. Ini benar-benar dia. Anak baptis dan Dewi Taisan tertegun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ye Chen sejak 5 gunung bertarung di masa lalu. Tanpa diduga, di bawah keheningan yang memalukan, Taisan dipermalukan. Guru kepala masa depan keluarga kita benar-benar dewa. Mata-mata Huasan sangat bersemangat di hati mereka, dan ada pemujaan di mata mereka. Mengetahui bahwa itu adalah Ye Chen, dia tidak akan terlalu terkejut. Di masa lalu, puluhan juta pasukan di pengadilan surgawi tidak dapat menghentikan Ye Chen sendirian, apalagi hari ini, Ye Chen memiliki kekuatan dan keberanian itu. Pergi menemui Tuan Taisan, keringat dingin menetes dari wajahnya yang pucat, dan dia tidak berani bergerak. Ye Chen adalah orang yang menangkapnya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa tidak ada kebencian? Pasukan Taisannya masih menyerang Huasan, kan? Sekarang, dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen akan keluar dari Gunung Buzu alih-alih membantu Huasan, menyelinap ke Taisannya, dan datang untuk memukul Huang Long secara langsung, yang membuatnya lengah, sungguh mengejutkan. Senior, tidak nyaman menarik pasukan keluargamu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dikelilingi oleh semua yang kuat, dan berkata tanpa kenyamanan. Tidak mungkin. Tuan Taisan juga seorang laki-laki, meskipun dia ketakutan, tetapi dia juga memiliki keagungan dalam legenda, dan dia tidak akan menyerah pada nafsu. Jika kamu ingin mengatakan itu, maka junior, perlu membawamu keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Ye Chen tersenyum lagi, memutar lehernya dengan nyaman. Saat ini, dia ingin menghancurkan guru kepala Taisan di tempat, tetapi jika dia dihancurkan, akan sulit untuk keluar lagi. Dia tidak takut pada orang kuat Taisan, tetapi Kaisar Yun Taisan, yang membuatnya sangat takut. Apalagi yang ingin dia lakukan bukan hanya keluarga Taisan, tapi juga faksi Songshan, Hengshan, dan Hengshan waktu sangat berharga, jadi jangan tunda di sini. Berpikir seperti ini, dia menyandera guru Taisan dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Melihat ini, kepala sekolah Taisan melangkah maju satu demi satu. Engah. Ye Chen mengayunkan pedangnya secara langsung, dan memotong lengan Master Taisan. Dia memotongnya begitu dia mengatakannya, dan berkata dengan tegas, darah menyembur tipis, yang sangat mencolok. Kamu, lain kali, itu akan menjadi jiwanya. Ye Chen mencibir, dan melihat sekeliling dengan waspada, karena takut orang yang bertanggung jawab atas faksi yang bermusuhan akan membuat gerakan tiba-tiba. Bahkan jika dia ingin membunuh kepala sekolah Taisan, dia tidak akan membunuhnya di sini,
tidak masalah jika kepala sekolah Taisan meninggal, kemungkinan besar dia akan dimakamkan bersamanya. Taisan Diyun terlalu menakutkan. Seperti yang dia pikirkan, seseorang benar-benar ingin bergerak. Terlebih lagi, mereka semua adalah faksi yang bermusuhan dari para Master Sekte, masing-masing dengan mata tajam yang berkedip-kedip dan pedang berdentang, mencoba memanfaatkan kekacauan untuk mengakhiri Master Sekte Taisan. Mereka memiliki pemikiran seperti itu, orang-orang yang bertanggung jawab atas faksi, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti, masing-masing melangkah maju, tetapi melindungi Ye Chen, kepala sekolah Gunung Tai tidak boleh kalah. Pada saat itu, sebuah jalan diberikan, dan tubuh Ye Chen seperti pelangi dalam sekejap, dan dia bergegas melewatinya, 3 atau 5 orang melintasi Gunung Tai, dan langsung pergi ke luar kota. Mengejar! Teriak tetua Taisan dengan marah, dan dia adalah orang pertama yang mengejarnya. Setelah itu, ada banyak orang kuat, dan ada banyak bayangan, area hitam besar, termasuk dari faksi yang bermusuhan dan dari sekte. Pemimpin, masing-masing dengan rencana mereka sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu saya keluar dari Gunung Tai, saya mendengar ledakan, seseorang benar-benar mengambil tindakan, dan jumlahnya cukup banyak. Ye Chen memandang Wo Huo, mengetahui bahwa Anda ingin membunuh Tuan Taisan, tetapi bisakah Anda keluar dan membunuh lagi? Setidaknya tunggu sampai Tuan Muda aman, tidak masalah jika Anda membunuh Tuan Taisan, saya akan dimakamkan bersama Anda. Selamatkan kepala sekolah. Ada teriakan di mana-mana, dan orang-orang yang melompat entah dari mana lebih ceria dari yang lain, dan mereka meneriakkan slogan lebih keras, yang terdengar bagus, tetapi sebenarnya mereka ingin menghancurkan kepala sekolah Taisan, dan mereka melakukan semua yang mereka bisa. Teknik membunuh. Bajingan. Kru penatua agung dari faksi yang bertanggung jawab, mendesis sepanjang jalan, bisakah dia gagal melihat pikiran kecil dari faksi yang bermusuhan? Ini untuk membunuh kepala sekolah. Bunuh, selamatkan gurunya. Tetua agung berteriak dengan marah, tetapi itu tidak berguna. Lebih banyak orang keluar, semuanya dengan kedok menyelamatkan kepala sekolah, tetapi mereka ingin berakhir dengan kepala sekolah Taisan. Mereka jelas memiliki motif tersembunyi, tetapi satu persatu, mereka semua bertindak seperti menteri yang setia, terutama yang setia. Brengsek! The Great Elder berteriak dan berteriak keras, semuanya bergegas untuk melindungi Ye Chen. Ledakan! 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 Salah satu dari dua faksi ingin melindungi dan yang lain ingin membunuh pendekar pedang saling berhadapan, dan dunia yang sudah berdarah jatuh ke dalam kekacauan untuk sementara waktu. Bunuh, selamatkan kepala sekolah. Hentikan! Kedua pihak berteriak dan meraung, suara mereka sangat tinggi, faksi tertentu, untuk hak tertentu, sudah tak tahu malu. Keluar. Ye Chen memegang Master Taisan di satu tangan dan jarum Ding Haisen di tangan lainnya, menyerang sepanjang jalan, dan terbunuh lagi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia seperti dewa, tubuhnya bergerak melawan kekacauan, dan kecepatannya sangat cepat. Setelah melintasi tembok kota, kaki dan kakinya menjadi lebih lamban dari sebelumnya, dan dia melarikan diri ribuan kaki, berkorban ke gerbang Daoyu Kaisar, dan menghilang seketika. Jika ada orang dari Dacu di sini, mereka pasti menghela nafas. Di Dacu, semua penculikanmu licik. Sekarang, di surga, saya sudah benar-benar dewasa. Saya langsung pergi ke rumah seseorang untuk menculiknya. Oh tidak, ini bukan penculikan, itu perampokan. Setelah perampokan, saya akan mencari seseorang untuk meminta uang tebusan. Sialan. Sialan. Di belakang mereka, ada lolongan marah terus-menerus, dua faksi, satu marah karena kepala sekolah tidak dihancurkan, dan yang lainnya melolong karena Ye Chen melarikan diri. Episode 2720 diculik selama masa perang. Ledakan. Gemuruh. Kekacauan huru-hara di alam Sanxian masih besar, api perang menyapu seluruh dunia, dan suara gemuruh memenuhi alam semesta, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bertarung. Faksi Taisan, bawakan batu surgawi, ramuan, alat sulap, putri tertua, menantu kecil. Datang ke Gunung Tiandang, dan tebus kepala sekolah keluargamu, dan kamu tidak akan menunggu setelah tanggal kedaluarsa. Pertempuran sedang berlangsung, dan tiba-tiba mendengar. Kata-kata yang mendominasi tiba-tiba terdengar, dan itu adalah suara Tuan Muda Ye melalui avatar yang dikirim sebelumnya, itu menyebar ke seluruh medan perang dan seluruh dunia Sanxian. Tapi semua orang yang mendengarnya terkejut. Berhenti. Raja Iblis Banteng, yang bertarung dengan penguasa Aula ke-6 Gunung Tai, menyerah pada pertarungannya. Telinganya berduri dan alisnya terangkat tinggi, mengira dia salah dengar. Dengarkan lagi, pastikan Anda mendengarnya dengan benar, apakah ada gema? Dia memandang penguasa Aula ke-6 Gunung Tai dengan tatapan aneh di matanya, saya berkata, kepala sekolah Anda tampaknya diikat.
Penguasa Aula ke-6. Gunung Tai sedikit mengernyit. Lumayan, aku yakin aku mendengarnya, tapi dia tidak percaya. Kepala sekolahnya di Gunung Tai, di sarang Gunung Tai, ada tembok kota dan penghalang, siapa yang bisa masuk, bahkan jika dia bisa masuk, dapatkah dia merampok kepala sekolah di sarang Gunung Tai? Guru kepala dirampok. Jenderal Taisan yang ada di dunia ini juga bingung. Guru Taisan telah dirampok. Ada suara-suara keheranan di setiap medan perang besar, dan bahkan para pembudidaya biasa yang menonton teater memegang tangan mereka, melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Suara. Aku tahu suara itu, kedengarannya tidak asing. Guru kepala diculik, itu benar. Mungkin seseorang yang tidak tahu harus berbuat apa, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari Huasan, untuk mengganggu moral pasukan Gunung Tai. Mungkin mereka terpaksa membuat rencana yang buruk. Pahlawan melihat hal yang sama. Diskusi berlanjut, tidak ada yang percaya hal konyol ini, kekuatan macam apa Gunung Tai, salah satu dari 5 gunung suci, bagaimana dia bisa diikat di sarang lamanya. Di tengah diskusi, cahaya ilahi terbang dari langit, dan itu ditemukan di setiap medan perang, terutama di mana terdapat paling banyak tentara di Gunung Tai. Lalu, ada pemandangan yang muncul di mata dunia, Guru Taisan benar-benar terikat. Melalui layar, Anda juga bisa melihat sosok yang familiar, Ye Chen. Itu adalah kepala sekolah masa depan Huasan yang mencuri ke Gunung Tai, memamerkan kekuatan gaibnya dengan cara yang agung, dan membunuh orang kuat Gunung Tai, yang memunggungi, dan pemandangan itu kacau untuk sementara waktu. Setelah selesai, Guru Taisan dibawa pergi. Ya dewa, dia benar-benar diculik. Kapan Ye Chen meninggalkan Gunung Buzu? Dia terlalu berani. Dia pergi ke Gunung Tai untuk menculik orang. Nah, lebih tepatnya perampokan, dan ada tebusan. Bagaimana dengan perang? Dan mood untuk penculikan. Melakukannya dengan indah. Para pembudidaya biasa yang menonton drama itu sangat bersemangat. Di hampir setiap puncak gunung, ada sosok yang berdiri, mengangkat kepala, melihat gambar yang terpantul di kehampaan, mata mereka bersinar terang. Katakan saja, guru kepala masa depan Huasan, roh batu kecil itu, apakah dia mampu? Orang-orang di pengadilan surgawi yang membuat masalah di alam atas membelakangi mereka, dan ketika mereka kembali ke alam bawah, mereka masih bisa menimbulkan masalah. Orang biasa tidak akan diikat. Tutut-tutut. Raja Iblis Banteng mendecakkan lidahnya, dan mengangkat kepalanya untuk melihat biji melon, sudut mulutnya berkedut, dia terutama menghargai pria Ye Chen, yang sangat menyebalkan, kami tidak bisa mengalahkanmu untuk mengikat seseorang. Sesekali, kepala sekolah Taisan. Itu sebanding dengan ribuan pasukan. Bagaimana bisa? Dibandingkan dengan Raja Iblis Banteng, tuan dari Aula ke-6 di Gunung Tai jauh lebih jelek, dia tidak terlalu percaya sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar mempercayainya. Sampai sekarang, dia tidak percaya bahwa Ye Chen pergi ke Gunung Tai untuk menculiknya, dan kepala sekolah keluarganya yang diculik, bagaimana dia masuk, dan bagaimana dia keluar. Juga, apa yang dilakukan orang kuat Taisan untuk makan di rumah mereka sendiri, mereka diculik oleh satu orang dan dibawa pergi sebagai kepala sekolah, sangat tidak tahu malu. Faksi Taisan, bawakan batu surgawi, ramuan, senjata ajaib, gadis tertua, menantu kecil. Datang ke Gunung Tiandang, dan tebus guru kepala keluargamu. Kamu tidak akan menunggu sampai tanggal kedaluarsa. Chen berbicara lagi. Dan dengan semangat bajingan. Dan avatar yang dia kirim ke berbagai medan perang juga berkata dengan penuh dedikasi, satu persatu, serigala melolong, masing-masing semakin keras, mencoba menyebarkan kata-kata dewa ke seluruh langit. Kaisar ke-10 dari Great Chu masih sangat pengertian, karena takut orang tidak akan mempercayainya, dapat dikatakan bahwa hampir setiap medan perang memiliki slip batu giok yang meledak, dan gambar yang terukir tidak diragukan lagi terungkap satu persatu. Di bawah langit, semakin sedikit gemuruh, dan semakin banyak diskusi, sangat bising, terlalu banyak orang mengangkat mata, menatap Chang Miao dengan bingung, dan gambar yang terukir cukup jelas. Karena kata-kata Ye Chen, dan karena foto-foto itu, perkelahian yang seharusnya mengamuk seperti api yang berkobar tiba-tiba terhenti. Jika yang diikat, tidak apa-apa jika itu adalah Xiao Xiami. Masalahnya adalah, yang diikat adalah Master Taisan, itu adalah pangeran dari alam Sanxian. Dengan pasukan puluhan juta di tangannya, dia diikat, dan keterlibatannya akan sangat bagus. Apakah beritanya benar? Di atas Huasan, orang asli Huasan tertegun sejenak, ragu-ragu, menatap pria berbaju hitam di sebelahnya, itu adalah Master Pavilion Intelijen Huasan. Gambar dari mata-mata. Pria berbaju hitam itu tersenyum, dan buru-buru memberikan slip giok, dan slip giok itu diukir dengan pemandangan sebelumnya di Gunung Tai, seorang pria berbaju hitam,
membunuh semua arah, sendirian ketika dia masuk, dia membawa guru kepala Gunung Tai diculik di depan semua orang kuat Gunung Tai. Ini. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, tidak hanya Taois di Yuan, peri Huasan, tetua Huasan, tetapi bahkan Taois Huasan pun tertegun. Apakah Anda ingin berkeliaran seperti ini, lari ke rumah seseorang untuk merampok seseorang, dan orang yang merampok adalah guru? Setelah selesai, cari seseorang Xiao Shantower. Mau uang tebusan? Selain tebusan Anda, kami menanggung Tianxi, dan kami juga mentolerir senjata ajaib apa-apaan gadis besar dan menantu perempuan kecil ini. Luar biasa. Setelah tertegun beberapa saat, semua orang tua menyeringai dan mendecakkan lidah mereka. Sejak awal perang, Ye Chen telah menghilang. Siapa sangka dia akan lari ke rumah seseorang dan membuat masalah. Kekacauan ini tidak kecil, kepala sekolah ditangkap. Mundur, pasukan Taisan telah mundur. Teriak Taois di Yuan, ada langit magis dan tirai air, dan dia bisa melihat adegan pertempuran, pasukan Taisan surut seperti laut, dan dia tidak lagi ingin berperang. Jika Taisan adalah sebuah dinasti, maka Taisan adalah kepala dinasti, kaisar ditangkap, dan dia masih merajut Wall, setelah bertahun-tahun berperang, omong kosong ini, pemimpinnya musnah. Faksi Taisan, bawakan batu surgawi, ramuan, senjata ajaib, gadis tertua, menantu kecil. Datang ke Gunung Tiandang, tebus kepala sekolah keluargamu, dan jangan menunggu sampai tanggal kedaluarsa. Kata-kata ini terdengar lagi penuh dengan negeri dongeng. Sekarang, pembudidaya biasa yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran semuanya berkelompok. Terlalu banyak orang meninggalkan bukit kecil dan bergegas ke Gunung Tiandang. Sebelumnya, dia hanya disebut namanya, dan terlalu banyak orang yang belum pernah melihatnya. Pada saat ini, bahkan talenta dari dunia Sanxian yang diam-diam membuat masalah untuk pengadilan surgawi berhenti membuat masalah dan pergi untuk menonton kegembiraan yang begitu segar. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah jeda lebih dari 10 napas, perkelahian pecah lagi. Meskipun Taisan telah mundur, 3 gunung lainnya masih bertempur dengan sengit, dan pasukan serta ras yang berafiliasi dengan pengadilan surgawi masih sangat berdedikasi. Mereka yang diikat bukan dari keluarga kita. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 ujung, Gunung Tiandang. Di puncak gunung, avatar Ye Chen disilangkan dengan kaki erlang, memegang kantong rokok di tangannya, dan dia merokok, dikelilingi asap, seolah sedang membudidayakan peri. Melihat guru Taisan lagi, dia pingsan dan diikat ke samping. Adapun Ye Chen sendiri, dia sudah bergegas ke Gunung Song. Tidak perlu melakukannya sendiri untuk mengumpulkan tebusan, dan tebusan itu tidak penting, yang penting Gunung Tai dalam kekacauan dan tidak punya waktu untuk menyerang Gunung Hua. Faktanya, penculikannya kali ini benar-benar berhasil, markas besar Taisan kacau balau, dan pasukan Taisan juga mundur, dan tekanan terhadap Huasan turun tajam. Tidak lama kemudian, orang kuat dari Gunung Tai tiba, dan area hitam besar mengelilingi seluruh Gunung Tiandang, 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar. Lebih dari setengah dari orang-orang ini memiliki motif tersembunyi, mereka mengatakan mereka di sini untuk menebus orang, tetapi sebenarnya mereka di sini untuk menghancurkan kepala sekolah. Untuk alasan ini, mereka semua menemukan alasan yang bagus untuk diri mereka sendiri, kami miskin Taisan. Tidak bisa membayar tebusan. Ketika Anda mati, itu sudah berakhir.